ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk banyak-banyak bersolawat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi bukan kita saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat maksiat, yakni para malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya malaikat, Allah pun yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu diketahui saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada dua malaikat yang akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berapapun salawat kita, itu dua malaikat itu datang kepada Nabi Muhammad, bilang kepada Nabi Muhammad bahwa si fulan umatku yang bernama si fulan membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Tapi tidak hanya itu, salawat pun sama disampaikan kepada dua malaikat itu kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada. Orang tua kita yang ada di alam barzah itu didatangi malaikat apabila anak-anaknya di dunia ini membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kegembiraan, kebahagiaan, keberkahan kepada orang tua kita yang ada di alam kubur. Jadi dahsyat sholawat ini saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dan sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan ujian. Kalau bulan Rajab kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membaca istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di bulan Sya'ban kita disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan ini, di samping kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, jangan lupa yang sunnah pun kita kerjakan, seperti sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan aja. Dan yang paling pokok adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka bahasailah hidup kita ini dengan sering membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kenapa saudara-saudara? Dalam sebuah hadis Nabi memerintahkan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kata Nabi, bacalah Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, akan mendatangi orang yang membacanya, akan yang mendampingi orang yang membacanya, akan nemenin orang yang membacanya. Kalau kita di dunia ini sering baca Al-Quran, setelah kita meninggal masuk alam kubur, itu Al-Quran itu datang seperti pemuda yang tampan, dampingin kita. Waktu kita mau ditanya oleh malaikat munkar nakir pun, Al-Quran itu tetap mendampingi kita sampai hari kiamat, sampai kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu tidak akan meninggalkan kita apabila kita sering membaca Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita tahu bahwa bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apakah pertanyaan, apakah umat Nabi Muhammad saja
yang melakukan ibadah puasa? Tidak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun sama melaksanakan ibadah puasa. Umatnya Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Adam sama melaksanakan ibadah puasa, cuma syariatnya beda. Yang tujuan tidak lain dan tidak bukan ja'alakum tattaqun, ingin menjadikan umat Nabi Muhammad ini dan umat-umat sebelumnya menjadi umat-umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis Nabi itu sangat jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan ridha Allah. Iman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu orang yang beriman. Ada orang yang beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Itu namanya orang fasik. Dia ngakunya beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi puasa kagak, sholat kagak, apalagi haji, sedekah kagak, zakat kagak. Orang begitu namanya orang fasik. Tapi ada lagi orang yang melaksanakan perintah Allah, tapi dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia puasa, ngikut. Orang sholat, ngikut sholat, tapi dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang munafik. Di zaman Nabi dulu banyak, mungkin di zaman kita juga banyak yang pura-pura sholat, pura-pura puasa, tapi sebenarnya dia yakin dan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasarnya itu iman dan mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah artinya kita benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita puasa ini karena ganjarannya besar. Sholat sunnah nggak pernah dikerjakan, bulan Ramadan dikerjakan karena ganjarannya 7 kali lipat. Memang benar. Ganjaran dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 70 bahkan sampai 700 kali lipat orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi bagi kita orang yang beriman, jangan itu. Jangan karena ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah, jangan karena ingin masuk surga, jangan karena ingin mendapat ganjaran yang luar biasa, tapi yang kita lakukan itu niatkan bahwa kita mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak santri itu kalau ngabdi sama gurunya, dia bantuin ngajar gurunya, bantuin ngikutin kegiatan gurunya, keperluan gurunya disiap-siapin. Apakah digaji? Tidak. Dia hanya mengharapkan keridhaan gurunya. Kita pun sama, seharusnya begitu. Bahwa ibadah yang kita lakukan bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita ingin masuk surga, bukan karena ganjaran yang besar di bulan Ramadan ini. Tapi yang harus kita lakukan bahwa semua itu semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dasarnya iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau sudah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ada penghalang doa-doa kita. Apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Apapun yang kita mau, Allah akan beri. Apapun yang kita pengen, Allah akan kasih semuanya. Apabila dosa-dosa kita diampuni karena Allah ridho kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, yang kita lakukan ini dan ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang alim, yang bermanfaat untuk umat, dan yang paling pokok adalah apa yang kita lakukan ini kita niatkan, kita mengabdi dan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.